duluan. Oke, siap. Silakan Pak Eli. Sebelumnya minta maaf Pak Joni, saya mau bertanya mungkin tidak terkait dengan pembahasan Pak Joni tadi, tapi masih tetap tentang kurikulum merdeka, begitu bisa Pak Joni? Boleh. Boleh, Pak, ya? Bisa. Oke. Terima kasih Pak Joni. Begini, saya sebenarnya dari dulu bertanya-tanya tentang, kita kan di dalam kurikulum merdeka itu ada di pelajaran SBDP itu Pak Joni. Di pelajaran SBDP itu kan di situ diarahkan bahwa sekolah memilih salah satu jenis seni yang akan digunakan atau yang akan diterapkan di sekolah gitu, dari misalnya seni tari, seni suara, seni musik, segala macam gitu. Saya ingin minta klarifikasi saja, apakah memang seperti itu, bahwa sekolah diminta memilih satu seni atau memang ada penjelasan lain? Kenapa saya bertanya ini? Karena artinya begini Pak, ketika ini memang kita terapkan bahwa sekolah memilih hanya satu seni saja, berarti ini melanggar dari ketentuan dari kurikulum merdeka itu sendiri, bahwa anak belajar merdeka belajar. Betul, gitu. betul. Bahwa kenapa harus memilih satu? Jangan-jangan ini tidak mewakili minat anak gitu. Jadi seolah-olah anak dipaksakan untuk belajar sebuah seni yang menurut mereka tidak minat pada seni itu gitu. Karena ada pemilihan satu jenis seni yang harus diterapkan di sekolah. Oke. Saya sebenarnya terus berpikir tentang itu, di mana bagaimana benarnya, atau apakah saya yang salah berpikir atau salah memahami. Tapi kalau memang konsepnya seperti itu, berarti respon saya seperti tadi, bahwa ini bukan lagi merdeka belajar, tapi ini pemaksaan sebuah seni terhadap anak. Jangan sampai anak-anak itu dia senangnya seni tari, tapi dia sekolah memilih seni musik gitu kan. Nah, di sini konsep yang mungkin perlu diluruskan Pak Joni. Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih. Kalau saya memahami itu, Bapak mohon izin ya Pak ya. Mungkin di situ kan salah satu di situ mungkin satu, karena gini Bapak Ibu, ini terkait dengan kesediaan dan kemampuan sekolah. Jangan sampai kita membuka seluas-luasnya, siswa memilih, baru SDM atau yang istilahnya fasilitasnya itu tidak mendukung gitu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi silahkan saja selama itu sesuai dengan berorientasi kepada kemampuan sekolah. Apakah Bapak Ibu ada guru tarinya kah? Atau terus lagi alat-alatnya atau fasilitasnya itu lebih maksimal. Jadi maksudnya itu kenapa diminta itu memilih salah satu atau lebih, tidak terserah. Sesuai dengan kemampuan tadi. Kalau memang sekolah mempunyai kemampuan itu silahkan. Tetapi kalau memang tidak ada kemampuan, salah satu pun jadilah harus ada. Sesuai dengan kemampuan dan kesiapan sekolah. Ya Pak ya, jadi tidak mesti harus satu saja Pak. Ketika Bapak misalkan sekolah Bapak itu memiliki kemampuan dan fasilitas, walaupun fasilitasnya bisa Pak John minjam dari orang tua siswa istilahnya atau apa, ya terserah, itu saja. Jadi sesuai dengan kesiapan dan kemampuan sekolah untuk menyelenggarakan seni tadi. Bagaimana Pak? Ya, ya betul. Kalau begitu konsepnya mungkin bisa kita terima, karena memang begini Pak. Dulu waktu zaman K13 pun sebenarnya materi seni tari, seni suara, seni rupa dan segala macam itu kan memang ada muncul di kurikulum 2013 di materi SBDP semuanya, dan itu memang semua tetap berjalan dan diajarkan oleh guru gitu kan. Walaupun kondisinya memang sekolah mungkin, ya saya tidak menutup kemungkinan semua sekolah tidak akan punya fasilitas yang lengkap tentang semua seni itu sebenarnya. Tapi proses itu kan berjalan dan tetap diperoleh bahwa anak-anak belajar dan punya nilai dan segala macam. Lalu kemudian di kurikulum merdeka ini seolah-olah kalimatnya itu seolah-olah mengarah bahwa memilih salah satu gitu. Kalau saya mengartikan mungkin lebih kata halusnya adalah silakan ke sekolah mengupayakan seni apa saja yang boleh diterapkan. Betul. Tentunya dengan kreativitas guru dan sekolah itu bagaimana mengembangkan supaya seni ini bisa diajarkan begitu. Seperti itu Pak. Oke, saya tambahkan sedikit Pak ya.
itulah tadi di kurikulum 2013 terlalu banyak materi. Makanya di sini dia di kurikulum Merdeka ini lebih berorientasi kepada tingkat kedalaman materi dan pemahaman siswa terhadap materi tersebut, Pak. Makanya kalau memang bisa dipilih, misalkan cuma cukup satu, berfokus ke satu supaya lebih maksimal dan juga dari kesiapan, silahkan gitu. Tetapi kalau memang bisa, ya silahkan ditambah saja, tidak apa-apa. Jadi di situ mungkin, Pak. Satu lagi Pak Joni, ini cuma sharing aja sih sebenarnya. Saya tidak menjustifikasi juga bahwa jadi memang suatu fenomena bahwa dulu kurikulum 2013 itu pertama kali di launching dan dikeluarkan, bahkan mungkin sampai sebelum ada kurikulum Merdeka ini, yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu sangat positif sekali Pak, sangat positif sekali penilaiannya. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang memang mewakili perkembangan holistik anak, tidak ada parsialnya, tapi holistik anak-anak. Tapi sekarang semenjak ada kurikulum Merdeka, seolah-olah kurikulum 2013 itu menjadi kurikulum yang tidak cocok sekali buat anak-anak gitu. Padahal dulu betul-betul kita dirubah mindset kita oleh guru-guru, itu dirubah mindsetnya bahwa, dan memang dasar kurikulum 2013 dulu itu kan bagaimana mengubah mindset para guru gitu. Betul. Gitu. Bahwa kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang sudah sangat cocok untuk anak sekolah dasar gitu, dengan holistiknya dan segala macamnya gitu. Tapi sekarang itu runtuh semenjak keluar lagi kurikulum Merdeka ini gitu. Nah ini kan sebenarnya kan seolah-olah yang dulu dikatakan bahwa kurikulum 2013 itu yang terbaik, yang sudah sesuai dan mengubah mindset para guru, sekarang malah diruntuhkan lagi gitu. Jadi kurikulum Merdeka ini gitu loh Pak. Seperti itu. Baik Pak. Kalau saya boleh menanggapi gini ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu itu akan baik pada masanya. Gitu. Karena dulu kurikulum itu yang terbaru, belum ada kurikulum lain Bapak Ibu. Nah, hasil evaluasi dari kurikulum yang sudah dilakukan itu menjadi bahan rancangan. Itulah di program yang pertama dulu itu adalah guru penggerak Bapak Ibu, awalnya sebelum kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Nah, dari program guru penggerak ini ternyata dilihat, ada nih kemajuannya gitu kan, tetapi ini cuma sebatas individu, hanya gurunya. Sekarang ditingkatkan bagaimana dia komunitasnya atau sekolahnya. Sehingga dampaknya lebih luas. Kalau guru tadi cuma individu. Jadi itu berorientasi kepada tingkat perkembangan dan sesuai zamannya. Ibarat kata Bapak Ibu, kalau zaman kita dulu ya bersurat melalui berhubungan komunikasi, bersurat melalui surat itu tahun ini tuh, ya itu yang paling cepat ya pakai ini Pak Pos. Makanya dulu ada keluar lagu Pak Pos gitu, saking ininya gitu kan. Terus kembang lagi, perubahan lagi zaman, yaitu keluarlah HP yang tinut-tinut, HP yang katanya kalau sekarang dibilangnya itu untuk nanggal meja gitu kan. Dulu itu pada zamannya nauzubillah. Nah sekarang berubah. Akhirnya sekarang kita dengan Android. Semua siapa yang tidak kenal dengan Android? Android ini pun juga sama. Dia perubahan zaman. Jadi dia selalu meningkat. Ya orang berorientasinya selalu di tingkat tertinggi. Pada masanya, pada masa itu yang tingkat tertinggi adalah A, ya sudah A menjadi acuannya. Ketika nanti perubahan yang maju lagi, maka berubah lagi tingkatnya lagi, maka berubah lagi itu tingkat indikatornya gitu. Jadi lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Itu bagus pada masanya, terus lagi itu berdasarkan hasil evaluasi. Mungkin itu Pak Leo tadi respon saya. Oke, siap. Makasih Pak ya.